Heho Pop gengs! Awal tahun 2023 dibuka dengan deretan berita nelayan yang mengalami nasib naas. Padahal ya tanpa nelayan, kita mana bisa mencicipi berbagai seafood yang enak-enak. Dan ternyata nih ada berbagai cara unik yang dilakukan nelayan untuk mendapatkan ikan hingga akhirnya bisa tersaji di meja makan kita. Bukan cuma dengan melempar jaring loh, yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama mari kita lihat video ini dulu nih. Gimana? Itu mancingnya kayak ada magnetnya gitu ya. Abis umpannya dimakan terus dilempar ke atas perahu. Ikannya bisa lepas sendiri loh. Ini adalah teknik memancing ikan dengan metode pole and line fishing yang sudah sering dipakai oleh nelayan di berbagai wilayah termasuk Indonesia hingga Maladewa. Para nelayan akan berbaris di belakang perahu lengkap dengan alat pancingnya dan bersiap melempar pancing dan kail tanpa duri ke dalam air. Salah seorang dari mereka ini akan melemparkan ikan umpan kecil seperti ikan haring ke permukaan dan seketika menciptakan ilusi mangsa bagi tuna, dan para nelayan akan mengayunkan tongkatnya ke atas setelah mereka merasakan gigitan sehingga ikan bisa terkumpul di geladak kapal dan sat-sat ikan tuna pun berhasil ditangkap. Para nelayan juga gercep nih biar dapat banyak karena harus menarik satu persatu. Metode ini dianggap sangat efektif dan lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan cara menangkap ikan yang menggunakan jaring besar, sehingga ikan dan hewan laut lainnya yang masih kecil-kecil yang tidak diinginkan atau belum layak jual pun ikut terangkut. Soalnya jaring kan memang tidak pandang bulu, semua yang masuk diangkut. Atau jika dibandingkan dengan cara yang lebih ekstrim menggunakan bom ikan, tentu metode ini lebih sehat. Bedanya cara ini butuh lebih banyak orang dan ya lebih melelahkan karena memang dipancing satu persatu. Selanjutnya ada teknik memancing ikan dengan menggunakan listrik arus searah yang dialirkan antara katoda dan anoda yang terendam. Teknik ini disebut dengan electrofishing yang bisa memengaruhi pergerakan ikan berenang mendekat menuju arah anoda. Tempat mereka akan ditangkap atau dibuat pingsan sebelum diangkut menggunakan jaring celup. Nah, apakah ini berbahaya? Jika digunakan dengan benar, ternyata metode ini tidak menyebabkan bahaya pada ikan. Mereka akan kembali bergerak dan hidup normal setelah ditangkap. Listrik tegangan tinggi ini hanya berfungsi untuk memberi efek kejang otot sementara pada ikan-ikan. Ya, meski begitu, sejumlah negara tetap melarang metode ini dilakukan karena berpotensi membahayakan nelayan, bahkan bisa mematikan. Seperti di Florida, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Uni Eropa. Baik, sekarang mari kita berpindah ke Taiwan melihat cara unik nelayannya menangkap ikan, yaitu menggunakan obor panjang dari bambu yang bilahnya dilapisi tanah mengandung sulfur, kemudian diikat di tepi perahu. Namun para nelayan baru bisa menangkap ikan di malam hari. Semarak api obor yang dinyalakan akan segera menarik perhatian ikan sarden dan membuat mereka berlompatan lalu masuk ke dalam jaring yang telah disiapkan nelayan. Bayangin aja, hanya dalam 6 jam para nelayan bisa mendapat 3 hingga 4 ton ikan. Metode menangkap ikan seperti ini sudah dilakukan orang-orang Taiwan sejak masa pendudukan Jepang. Dulunya sekitar 300 perahu yang menggunakan metode menangkap ikan dengan sulfur seperti ini. Namun, hanya tersisa 3 perahu yang masih menjalankan metode api obor ini. Mereka bisa ditemukan di pelabuhan Jinsan. Sedangkan nelayan di Taipei sisanya memilih beralih menggunakan teknik penangkapan ikan yang lebih canggih. Yang lebih canggih ada juga nih, yaitu dengan menggunakan pompa air. Tapi sebenarnya cara ini hanya cocok digunakan di tempat yang tergenang air cukup lama. Pertama nih, siapkan pompanya, lalu nyalakan dan arahkan pipanya ke sungai atau laut. Setelah itu, setelah airnya berkurang, kamu akan dengan mudah menemukan ikan-ikan yang udah kelepek-kelepek. Kalau cara kedua nelayan ini lebih gokil sih, bahkan penuh effort lagi. Sebelum airnya dikuras, mereka terlebih dahulu merendam daging babi untuk memancing perhatian ikan dan gurita. Setengah bulan kemudian, mereka baru menyiapkan pompa dan mulai menguras air di muara yang sudah dipenuhi dengan berbagai jenis ikan dan gurita.
Wah, cukup modal juga ya teknik mancing yang satu ini. Nah, kalau kamu cuma punya modal sekop atau linggis, ada juga nih. Tapi mancingnya bukan di danau, sungai atau laut, melainkan di daerah berlumpur dan telah mengering ya. Di sini jika beruntung kamu bisa menemukan ikan gabus yang sedang hibernasi. Ikan gabus memang terkenal bisa beradaptasi dan hidup di danau, rawa, sungai, saluran air ataupun di sawah-sawah. Namun jika terpaksa mereka bakal berupaya mengubur dirinya di dalam lumpur hingga tempat ini kembali berair. Itu karena ikan gabus memiliki kemampuan bernafas langsung dari udara dengan menggunakan organ labirin yang mirip dengan ikan lele. Yang gak kalah menarik, para pemancing mania mantap adalah teknik memancing ala orang Bajo ini nih. Suku Bajo memang sejak lama dikenal sebagai manusia laut yang handal. Mereka ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas. Kemudian berkelana ke berbagai negara, mulai dari perairan Sulu di Filipina, lalu menyebar ke perairan Laut Sabah, Malaysia, hingga ke Thailand, juga Indonesia. Salah satu teknik memancing orang Bajo adalah menggunakan alat tombak yang dikenal dengan nama kedo-kedo. Dulunya, talinya itu terbuat dari serabut kelapa, namun berkembang kemudian menggunakan bahan yang lebih kuat dan tahan lama, seperti benang sutra, marlo, dan benang emas. Kedo-kedo digunakan untuk menangkap ikan di wilayah karang. Mulai dari ikan sunu merah atau tungsing, ikan putih, sunu hitam, moraba, kakap, hingga barakuda. Namun, skill lain yang harus dimiliki adalah kemampuan menyelam tanpa alat terlebih dahulu. Kamu jangan coba-coba ya kalau nggak pernah latihan. Sebelum tahun 2010, mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga 50 juta rupiah per tahunnya hanya dengan tangkapan ikan dengan alat ini. Namun, sejak nelayan lain mengenal kompresor dan potasium untuk menangkap ikan, tangkapan orang Bajo ini pun menjadi berkurang. Dan ternyata ada cara yang jauh lebih simpel lagi nih, hanya dengan bekal tangan kosong. Namun dengan tantangan yang sama dengan orang Bajo tadi, kudu bisa menyelam terlebih dahulu. Bedanya, tantangan cara ini lebih besar karena airnya coklat dan keruh, gak bening seperti air di laut. Nama metodenya adalah dulopo yang hanya dikuasai oleh beberapa nelayan terampil di Gorontalo, tepatnya di Danau Limboto. Sebenarnya ada satu modal lain nih untuk menangkap ikan dengan metode ini, yaitu potongan bambu yang panjangnya sekitar 40 cm tanpa buku dan kedua sisinya dibuat berlubang. Bambu itu sebelumnya diletakkan di dasar danau beberapa saat sebelumnya. Nelayan harus kembali menyelam untuk mengecek apakah bambu itu sudah berisi ikan atau belum, dengan cara mengguncangnya pakai tangan. Namun sebelumnya kedua sisi bambu yang berlubang itu ditutup terlebih dahulu. Setelah memastikan bambu udah terisi ikan, sang nelayan akan menjepit ikan danau dan segera mendorong tubuhnya ke permukaan air, mengambil nafas selalu menyimpan ikan di atas perahu. Nah, orang Gorontalo mana nih suaranya? Ada yang udah pernah nggak coba metode ini?